Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepada aku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, para pelajar Alkitab seringkali menyebut Yohanes sebagai seorang rasul kasih, murid yang dikasihinya, seseorang yang bersandar pada dada Yesus, artinya seseorang yang ingin selalu berada dekat dengan hati Tuhan untuk mendengarkan dan menangkap isi hatinya. Firman ini telah datang sebagai undangan kepada Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos, dan undangan yang sama saat ini diberikan kepada setiap kita yang ingin selalu berada dekat dengan hati Tuhan untuk menangkap isi hatinya atau tuntunannya. Dalam ayat perenungan kita dikatakan, ada pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka ini terhubung dengan ruang tahta Tuhan di sorga, di mana ia bersemayam dan memerintah. Yohanes menerima sebuah undangan untuk naik kemari, dan kepadanya diperlihatkan sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Saya yakin dan percaya, Yohanes menyaksikan sebuah fenomena yang merubah pola pikirnya selama-lamanya. Ia melihat kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kedaulatan pemerintahannya, kekuasaannya, kekuatannya, kekayaannya, keagungannya, kehormatannya, hikmatnya di ruang tahta Sang Raja. Kita mengerti bahwa kitab Wahyu berbicara mengenai eskatologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai akhir zaman, dan seringkali banyak yang menitik beratkan kepada pemunculan manusia antikristus. Adalah penting mengapa Tuhan pertama-tama memperlihatkan kepada Yohanes sebuah tahta terdiri di sorga, dan ia yang duduk di atas tahta sebagai awal dari sebuah drama akhir zaman. Jika setiap kita dapat mendengar dan menangkap dengan indera rohani kita suara sangkakala, suara Roh Tuhan, dan meresponi undangannya untuk naik kepada dimensi kerajaannya, maka dari dimensi tersebut kita dapat melihat segala sesuatu yang akan terjadi sesudah ini
dari sudut pandang yang sangat berbeda dibandingkan jika kita berada di bawah. Dikatakan bahwa Yohanes ketika itu dikuasai oleh Roh, sehingga ia dapat melihat sebuah tahta terdiri di sorga dan seorang yang duduk di tahta itu. Penting bagi setiap kita untuk memberi diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan, bukan dikuasai oleh roh dunia ini, agar mata hati kita tidak dibutakan, sehingga kita tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus sebagai Raja kita dan tujuan-tujuan kerajaannya di hari-hari terakhir. Kesaksian Yesus Kristus, pencerahan, hikmat, iluminasi Roh Kudus, mimpi dan penglihatan untuk tujuan-tujuan kerajaan Tuhan dilepaskan. Pengharapan baru, gairah baru, kekuatan baru, strategi baru, kreativitas baru, pengurapan baru untuk menyelesaikan apa yang Ia perintahkan kepada setiap kita untuk memperluas kerajaannya dilepaskan. Akan ada lebih banyak mujizat dan tanda-tanda heran dilepaskan baik di bumi, di langit dan di bawah bumi. Akan ada banyak pintu-pintu perkenanan yang dibukakan. Hujan awal dan hujan akhir dilepaskan yang akan membawa terjadinya percepatan. Akan ada lebih banyak nyanyian-nyanyian baru dan doa-doa di dalam dimensi baru untuk melepaskan atmosfer kerajaan. Para malaikatnya dilepaskan untuk membawa setiap kita kepada tujuan-tujuan kerajaannya. Hal-hal yang supranatural akan semakin menjadi natural. Semakin banyak hal-hal yang terselubung, ganjalan-ganjalan, hambatan-hambatan, jerat-jerat musuh disingkapkan, sebab terang Tuhan terbit atas kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita mengetahui bahwa penglihatan Yohanes tentang pintu yang terbuka di sorga dan tahta Tuhan yang megah bukanlah sekedar catatan profetik masa lalu, melainkan undangan rohani yang masih relevan bagi kita hari ini. Tuhan memanggil umat-Nya untuk naik, masuk lebih dalam kehadirat-Nya, untuk melihat dari sudut pandang surgawi, bukan duniawi. Dalam kedekatan dengan hati Tuhan, kita tidak hanya menerima kekuatan dan penghiburan, tetapi juga pencerahan strategi dan pengurapan yang baru untuk menjalankan tujuan-tujuan kerajaan Allah di masa yang genting ini. Di tengah dunia yang semakin kacau dan penuh ketidakpastian, suara Tuhan seperti sangkakala masih bergema, memanggil gerejanya untuk bangkit, berjaga, dan menjadi terang. Saat kita memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, mata rohani kita akan terbuka untuk melihat kemuliaan-Nya, arah ilahi, dan mempersembahkan hidup yang selaras dengan agenda surga. Tuhan sedang membuka pintu-pintu perkenanan, mempercepat pekerjaan-Nya, dan mencurahkan hujan berkat rohani yang membawa pemulihan dan pelipat gandaan kuasa-Nya atas umat-Nya. Inilah saatnya gereja bangkit, menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, dan berjalan dalam dimensi kerajaan yang penuh kuasa, pewahyuan, dan kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk undangan-Mu yang ajaib, agar kami naik dan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bukalah mata rohani kami, seperti Engkau membuka mata Yohanes, agar kami dapat melihat tahta-Mu, kemuliaan-Mu,
dan menerima pewahyuan yang segar dari-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatan, kedagingan, atau dunia ini. Penuhi kami dengan keberanian, pengurapan dan kasih yang menyala-nyala untuk menjalankan misi kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta Tuhan Yesus berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.